Hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta Minggu siang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga terpaksa harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut warga di sekitar, banjir ini merupakan yang berbeda dari biasanya karena setiba turun hujan, air langsung menggenang dengan cepat. Harus lalu lintas di kawasan tersebut. Banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Di Jalan Raya Ciledug Raya, tepat di depan Seskual Jakarta Selatan, banjir setinggi 60 cm ini membuat pengendara roda 2 dan 4 tidak dapat melanjutkan perjalanan dan ruas jalan dialihkan ke jalan panjang Minggu siang. Sementara itu, kendaraan mobil yang tidak dapat melintas ke arah Jalan Raya Ciledug dialihkan ke jalan panjang agar untuk menghindari kemacetan. Guna mengurangi banjir, petugas mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot banjir di sekitar Jalan Raya Ciledug. Akibat banjir ini membuat kemacetan kendaraan di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, akibatnya banyak kendaraan mogok. Kita ke Kalimampang, kawasan Kemang. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Nur Aspasya. Selamat sore. Sisi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Saya bisa melihat tampaknya banjir sudah menerjang wilayah Kemang, Sisi. Ya, selamat sore Rifana. Sebagaimana yang tadi sudah Nana sebutkan dan juga mungkin Nana lihat tepat di belakang saya, ini merupakan Jalan Pondokarya yang berada di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini merupakan kawasan yang kemudian kita bisa katakan di bantaran Kalimampang yang kemudian luapannya ini di pintu air Petogogan. Kalau tadi berdasarkan informasi yang sudah kami himpun, warga-warga sendiri sekitar ataupun di komplek pemukiman ini enggan untuk dievakuasi karena tingginya ini masih sekitar 100 cm atau kemudian bisa kita simpulkan warga sudah terbiasa dengan adanya fenomena banjir ini. Tapi kendati demikian memang sebelum ada banjir yang tinggi ini, mobil-mobil di dalam pemukiman ini sudah ditaruh di pinggiran jalan raya yang kalau bisa kita bayangkan begitu, ini ada di sekitar ruas dari menuju tendean Walter Mongon-Sidi. Jadi bisa dipastikan Nana begitu kondisinya untuk dari kawasan tendean menuju Walter Mongon-Sidi ini cukup macet dan bisa kita pastikan juga kendaraannya padat merayap. Kalau tadi berdasarkan juga informasi yang kami peroleh, saat ini ada sekitar 50 petugas begitu yang siap siaga jika kemudian curah hujan ini kembali meningkat, dan juga warga yang saat ini masih memilih untuk dalam rumah untuk meminta dievakuasi sendiri masih disiapkan begitu. Tadi banjirnya ini sendiri sebagaimana yang Nana lihat ini sejak pukul 14.00 dan juga kami masih menunggu begitu Rifana, karena sebagaimana dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, banjir ini kan diprediksikan akan surut dalam waktu hitungan 6 jam. Jadi sekitar pukul 8 malam atau jam 9 malam kami sendiri masih melihat bagaimana apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Gubernur itu dampaknya seperti apa. Walaupun tadi kemudian dari petugas sendiri sudah bergeser ke wilayah Wijaya Timur untuk mengecek kembali wilayah selain dari Pondokarya ini, apakah kemudian pintu air yang sudah mulai tergenangi oleh air banjir. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ini bukan hanya disebabkan karena tingginya curah hujan DKI Jakarta sejak tadi malam, tapi juga memang karena wilayah Bogor dan juga Depok yang diguyur hujan sejak tadi malam juga menjadikan ini merupakan salah satu banjir kiriman. Itu Nana yang perlu diwaspadai ialah karena ruas sepanjang dari tendean menuju Walter Mongon-Sidi ini, tepatnya di Jalan Wijaya ini sendiri cukup padat begitu karena banyak mobil-mobil warga yang dari pemukiman ini parkirkan di tengah jalan agar tidak rusak terendam oleh air banjir. Rifana. Sisi, Anda mengatakan bahwa warga di sana sudah terbiasa ketika banjir menerjang. Tapi jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, apakah kemudian Anda sempat bertanya kepada warga di sana apakah banjir kali ini datang lebih cepat dibandingkan dengan biasanya? Ya, Nana, berdasarkan informasi yang kami terima karena tingginya ini sekitar 100 cm atau sekitar betis orang dewasa ya begitu. Ini merupakan tinggi yang menurut mereka masih kisarannya normal begitu. Walaupun kemudian jika kita bandingkan dengan banjir awal tahun 2020 ataupun banjir nanti yang kemudian diprediksikan biasanya berdasarkan asumsi warga begitu sekitar bulan Januari atau Februari yang curah hujannya cukup tinggi yang kemudian lebih diwaspadai lagi. Kalau ini menurut dari warga sendiri ini masih kategori yang dirasa normal
normal karena tingginya sekitar 100 cm Rifana. Jadi mereka sendiri sudah ada yang terlebih dahulu sudah mengungsi karena melihat curah hujan yang sudah tidak berhenti sejak tadi malam. Ada yang kemudian rumahnya tingkat 2 yang juga tetap memilih berada dalam rumah dan menunggu air surut. Kita masih melihat Rifana seberapa lama karena kemudian warga sendiri masih mengingat janjinya gubernur yang mengatakan sekitar 6 jam banjir ini cukup turun. Rifana. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Nur Aspasya atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.